Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Yang luar biasa boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri sejenak. Saya boleh melihat ada sukacita di tempat ini. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan, depan belakang, dan lambaikan tangan. Katakan hai. Katakan hai. Saya melihat ada sukacita di wajah saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan Dia ada di tengah-tengah kita sore hari ini. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita sore hari ini. Kita percaya bahwa Allah hadir dan sanggup melawat seluruh hidup kita. Kita tanggalkan setiap beban kita. Mari kita fokuskan hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan kami datang mengucap syukur kalau di sepanjang minggu ini Tuhan Engkau menyertai kami dengan penyertaan yang sempurna. Apapun keadaan kami, apapun yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami tahu itu adalah yang terbaik Tuhan. Sekalipun menurut manusia itu tidak baik Tuhan, tapi kami percaya ada cara-Mu yang ajaib yang sedang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan kami datang. Satu iman kami berkata bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah kami. Kini kami datang Tuhan di hadapan. Lawat seluruh hidup kami. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, kami mengucap syukur. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Jesus, haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Engkau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan kita datang di hadapannya lebih lagi. Yes Jesus. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Engkau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Engkau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Amin. Kaulah kehidupan. Oh, Kaulah pertahananku. Yes Jesus, ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, kami berseru. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Lebih lagi oh Yesus, kami berseru Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Haleluya. Oh ya naraya. Haleluya. Haleluya. Oh ya narara. Mulut kami penuh dengan pujian, biar Engkau disenangkan. Haleluya. Shikirala bayasha, kiarala balabala bayasha. Oh
pertahanan kami, Kau kemenangan kami Tuhan. Kau gunung batu kami, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya la 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 ba 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 ba. Ya ra 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 la 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 ba ya shanda ya ra la bu. Oh, we worship you God, we adore you Lord Jesus. Ini hati kami bawa Tuhan. Ini hidup kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan hadir dan melawat kami. Sebab kami tahu Kau sumber kemenangan, Kau Allah yang dahsyat. Hiri dada yasu, hiri dada yasu, hiri dada baya sonara dada, hiri yada yada, hirana yada, hirana yada. Sebab Yesus dahsyat, Kau luar biasa. Kami akan menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Kami akan masuk di dalam hadirat-Mu lebih. Kami bawa hidup kami bawa seluruh jiwa kami. Sebab Allah kami dahsyat. Ya rara ba 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 bebaskan setiap roh sembat, bebaskan setiap roh sembat. Yesus ada di tengah kita. Dia sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban Tuhan berikan kelegaan, yang sakit disembuhkan. Oh, Yesus dahsyat. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara ajaib. Terima kasih. Bagian kami menyembah-Mu, bagian kami percaya pada-Mu. Selebihnya bagian Tuhan. Tuhan sanggup. Lewat pujian kami biarlah Kau disenangkan Tuhan. Oh, raba laba 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 laba. Ya raba raba laba 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 laba. Ini nana yas, ini nana yas, ini la 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 la, shekera la 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 la. Haleluya. Terus sembah Tuhan, terus tinggikan Tuhan. Ya Allah bayas, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Di mana nama-Mu ditinggikan, di situ kuasa-Mu nyata Tuhan. Sore hari ini kami melihat Kiara laba 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 ya Shekera roba pa 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 ya shanda ya rabu. Haleluya, haleluya. Oh, yes Jesus. Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala
kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan hormat pujian hanya bagi kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan keagungan kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan keagungan kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi Yesus. Katakan haleluya. Kami akan bersuka cita lebih lagi Tuhan, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang mau bersuka cita lebih lagi, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan? Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Janji firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, bahkan tak pernah timbul dari dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya sekali lagi boleh katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat, amin, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah
pernah dilihat mata, ya Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Semua katakan, yeah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan. Sama-sama kita katakan, tak pernah dilihat, tak pernah didengar telinga, didengar telinga. Mari dengan imanmu katakan, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Kami terus memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu boleh tepuk tangan di atas kepala kita, katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak semua. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala. Amin Tuhan. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan, Allah sanggup.
Dia adalah raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Kalau dia raja di atas segala raja, maka dia adalah kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh. Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dia adalah Raja kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang telah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat Tuhan. Mari kita semua, haleluya. Mari kita semua, amin, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang telah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Raja. Sama-sama katakan, sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, umat pemenang, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja, dialah Raja. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk perayaan Natal. Saya mengundang petugas kolektan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu sore hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami.
untuk perayaan Natal. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yes, Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari bawa hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kau Allah yang mendengar. Amin. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan. Sekali lagi, oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu Tuhan sore hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami siap Tuhan sebagai tanah yang subur. Firman Tuhan yang Kau sampaikan kami percaya berasal dari isi hati Tuhan. Biarlah kami boleh menerimanya Tuhan. Dan firman itu bertumbuh, berakar dan sampai berbuah. Dan firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Urapi setiap hati-hati kami Tuhan, dan nama terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat daripada Allah dan pengurapan yang daripada Allah, sehingga Tuhan Engkau berkarya di tempat ini. Terima kasih Bapak, ini hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dan Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Selamat sore. Sudah dik? Nah, firman di
suruh bawain soal perkenanan Tuhan. Temanya gitu ya, tema kayaknya udah beberapa minggu deh, perkenanan Tuhan. Nah, boleh ditanya, perkenanan Tuhan itu apa sebenarnya? Banyak orang mengira berkat, kesehatan, harta, rumah. Jadi kalau tidak diberkatin, Tuhan tidak berkenan. Coba kita baca dulu firman 1 aja ya. Di 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Di sini dibilang apa? Mata Tuhan itu melihat ke seluruh bumi untuk melimpahkan kuasanya, kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Bisa dibilang apa? Perkenanan Tuhan. Next, ayat selanjutnya. Saya baca lagi ya. Kisah Rasul. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang kedua apa? Ketika kita ngomong Tuhan berkenan, di sini apa? Yang melakukan segala kehendaknya Tuhan, baru bisa Tuhan berkenan. Nah, next lagi. Di Korintus 6. Pada waktu aku berkenan, itu Tuhan yang ngomong gitu ya, akunya aku besar, aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi ketika kita berkenan, Tuhan berkenan sama kita, Tuhan janji apa? Kalau Dia sudah berkenan, aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku akan menyelamatkan dan akan menolong engkau. Jadi untuk kita dapat ditolong Tuhan, paling penting apa? Mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kita kayaknya agak cepat nih. Nah, jadi bisa dibilang apa? Perkenanan itu bukan bicara soal berkat, kesehatan saja, harta saja, tapi bicara tentang penyertaan dari Tuhan karena kita melakukan perintahnya. Nah, lebih gampangnya kita belajar dari siapa nih namanya? Coba dilihat benar-benar gambarnya. Bintang, Yusuf the Dreamer. Dibilang Yusuf si, bahasa Indonesia Yusuf si tukang mimpi, pemimpi. Siapa yang bilang Yusuf si pemimpi? Saudara-saudaranya. Entar kita baca ada ayatnya gitu ya. Nah, saya mau bawa kita ke latar belakangnya Yusuf dulu deh. Kebanyakan kita pasti udah tahu garis besar, tapi detailnya kita belum tentu tahu nih. Yusuf itu siapa? Yuk kita buka di Kejadian 37. Ya, saya nggak masukin firmannya biar bisa buka ya. Nah, saya baca di ayat Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Ini saya agak pelan-pelan gitu bacanya soalnya banyak ayatnya gitu ya. Jadi diikutin aja di ayat 2. Keturunan Yakub, Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Ayat 3. Israel tuh Yakub. Diganti nama jadi Israel, bapaknya Yusuf ya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf inilah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa Allah ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dia dengan ramah. Ayat 5, bermimpilah Yusuf. Jadi gini, karena dia ini anak yang paling bungsu, ya jadi dimanja sama bapaknya. Bikinin jubah yang bagus. Kakak-kakaknya yang lain udah tua nih, yang udah kerja ngurusin ladang bapaknya apa segala, itu kayak ngerasa, wih enak banget ya.
Si bocah satu ini dimanja banget sama bapaknya. Iri, makanya di sini dibilang apa? Bahkan tidak mau menyapa dengan ramah. Kan sama saudara nggak mau menyapa dengan ramah. Itu kan kayak udah apa ya? Kayak ributnya itu udah kayak ribut gede banget gitu loh. Bayangin nyapa aja dengan tidak ramah. Tunggu di ayat 5 gini. Lalu dari itu Yusuf tuh mimpi. Saya cepetin gitu ya. Yusuf tuh mimpi. Mimpi yang pertama tuh dia begini. Diceritakan sama dia orang nih. Pokoknya dia ngomong ada 7 bintang gitu ya. Habis itu ada bulan matahari sujud menyembah sama dia katanya. Lu bayangin, kita udah dibenci saudara, tiba-tiba kita ngomong lagi sama bapaknya sama saudaranya lagi. Gue mimpi lo ada 7. Berarti kan kita bakal nyembah dia. Tambah kesel gak? Tambah kesel nih saudara-saudaranya. Ditambah lagi sekali lagi mimpi di ayat 9. Mimpi lagi yang oh ya ini yang matahari bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku 11. Jadi 2 kali udah dibenci kakaknya karena dia anak bungsu, dimanja bapaknya. Mimpi lagi yang kedua itu mimpi yang apa tuh yang tadi nomor 2 itu yang apa sih padi ya, berkas padi. Mimpi lagi yang bintang. Nah di ayat lanjut ya, di ayat 19, nah di ayat 19, 37 ya. Dan kata mereka, lihatlah si tukang mimpi kita datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Gini, kejadian apa yang bisa buat saudara bunuh saudara? Gitu dah. Ini yang terjadi sama Yusuf. Saudara bisa mau bunuh saudara cuman karena iri. Ini bahaya banget loh. Iri itu ternyata melebihi yang lain gitu ya. Bahkan bisa loh rame-rame bersekongkol mau ngebunuh satu orang. Tapi disebutkan apa? Di sini dibilang ada Ruben. Ruben ini sayang nih sama si dia nih. Kakaknya nih si Ruben gitu ya. Jadi si Ruben ini ngomong gini, jangan dibunuh. Ntar kita itu darahnya tertumpah sama kita yang harus tanggung darahnya. Udah dijual aja. Jadi datanglah lewatlah apa sih dibilang kafilah itu kayak apa sih pedagang gitu, pedagang dari Arab. Dibilang di ayat 25, suatu kali kafilah orang Ismail datang dari Gilead mau ke Mesir. Jadi dibanding dibunuh kita jual aja. Orang Arab nih kan, pedagang Arab mau ke Mesir. Ya udah akhirnya nggak jadi dibunuh. Ini penyertaan Tuhan yang pertama nih sama si Yusuf nih. Ya. Nggak jadi dibunuh, berangkatlah dia ke Mesir. Nah, saya di sini mau ini nih. Di umur 17 dia mendapat mimpi mau dibunuh tapi Tuhan luputkan. Entar baru di umur 30 dia baru ketemu Farao itu apa? Firaun. Baru ketemu Firaun itu umur 30. Ada berapa waktu? 12 tahun. Saya kira juga ketika kita baca ini kan cuma 1 pasal gitu ya, 1-2 pasal gitu. Mungkin kejadiannya cuma 1 minggu kali ya dalam hati gitu ya. Tapi ternyata 12 tahun dia. Proses dia ini 12 tahun. Jadi kalau kita ngomong gitu ya, pernyataan Tuhan yang sama Yusuf ini bukan kaleng-kaleng 12 tahun. Pertama dia udah mau mati, sekarang dia jadi budak nih. Nah lanjut lagi ke pasal 39 Kejadian ya. Bentar. Nah ini latar belakang ya. Nah jadi gini, pas udah nyampe di Mesir, dia ini dibeli sama Potifar. Dibeli Potifar. Nah, di sini nih kita lihat. Nah, bentuk penyertaan Tuhan sama si Yusuf ini yang pertama apa? Ada di ayat 2. Saya bacain ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dapat gak?
Saya baca lagi ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Gini, saya juga dulu gampangnya gitu ya, berpikir tuh kayak gitu. Pokoknya kita melayani Tuhan aja, entar Tuhan bikin segalanya berhasil. Pemikiran, gitu ya. Nah, ternyata begitu di prakteknya, contoh nih, kayak saya ini baru belajar bass nih ya, mungkin baru 2 bulan lah ini. Ketika kita belajar bass, kita pakai ilmunya si Yusuf nih misalnya nih. Oh, yang penting kita cari Tuhan, entar saya bisa sendiri bassnya. Mungkin nggak? Masuk? Nangkep nggak? Jadi gini, waktunya Yusuf ini untuk dia bisa tinggal ke rumahnya si Potifar, tadi budak itu tidak tinggal satu rumah sama tuannya. Budak itu mungkin ada gudangnya budak sendiri, tapi dia tuh sampai bisa tinggal itu pasti butuh berwaktu di situ. Mungkin 2-3 tahun mungkin. Jadi gini, ketika Tuhan membuat segalanya berhasil buat Yusuf, Yusuf tuh melakukan sesuatu di hidupnya untuk bisa semua itu berhasil. Contoh gini, saya mau tanya, Yusuf tuh orang apa? Orang Yahudi kan? Yahudi itu bahasanya apa? Ayo yang ikut som. Kevin, orang Yahudi dulu perjanjian lama bahasanya bahasa apa? Dor. Ibrani. Yusuf ini ngobrol tuh pakai bahasa Ibrani. Mesir tuh bahasanya apa? Bahasa Mesir. Lu bisa kerja sama orang Mesir, tapi lu gak bisa bahasa Mesir kan gak mungkin. Kita aja bahasa Inggris aja bisa gak bisa. Coba diajak ngomong bule, belepetan langsung. Ngeri, bener gak? Deri, sekolahnya apa Der? Itu musik ya, apa kamu? Inggris ya, sastra Inggris ya. Coba kalau ketemu bule tiba-tiba ngobrol, blablabla. Jadi gini, ketika Tuhan menyertai gitu ya, tapi ada sesuatu juga yang dia harus kerjakan. Contoh kayak saya itu mau belajar bass, ya harus belajar bassnya. Bukannya kita cari Tuhannya, ngerti gak? Cari Tuhannya, besok kita gak perlu pelajarin, ntar saya bisa sendiri. Wah enak banget kalau begitu, tiba-tiba bisa, deng, bisa jago. Kayak Pak Yefta gitu. Hah? Tidak, ternyata ya Yusuf ini, tadi saya kasih dulu di depan tuh. Ternyata itu ada waktu 12 tahun. Ketika Tuhan membuat segala yang dikerjakan Yusuf berhasil, Yusuf itu melakukan sesuatu di hidupnya. Contoh dia pertama yang paling saya itu, dia mempelajari bahasa dulu nih. Bahasa si Mesir, hieroglif. Yang begitu susah, sampai sekarang aja katanya hieroglif itu tidak dipetakan seluruhnya gitu loh. Yang itu loh hieroglif itu yang gambarnya orang begini gitu. Itu kan itunya, aksara mereka tuh. Yusuf akhirnya bisa sampai kerja sama seorang Potifar. Nah di sini makanya ini penting. Di ayat 3. Nah di ayat 3 ini gini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Di ayat 5 bawahnya itu berkat Tuhan ada segala. Nah, baik di dalam rumah maupun di ladang. Jadi gini, rumahnya Potifar ini gitu ya, nggak cuma rumah, dia tuh punya rumah, dia juga punya ladang, punya mungkin ladang gandum gitu ya. Bayangin seorang budak ya, kalau dia tidak pintar bisa nggak ngurusin rumah sama ngurusin ladang gandum. Ladang gandum itu kan kita harus ngupah orang, kita harus nyatet itu si gandum itu harus masukin ke gudang. Habis itu pakai FIFO, first in first out, harus keluar gandumnya, bener gak? Oh ini panen 3 bulan yang lalu, ini 2 bulan, ini sebulan. Yang keluar yang mana dulu? Kan gak mungkin yang sebulan dulu. Keluar yang harusnya yang paling lama dipanen, biar keluar dulu. Itu semua, jadi gini. Yusuf ini ya, jadi bukannya cuman mempelajari yang remeh-remeh. Ternyata dia juga mempelajari akuntansi minimal nih. Manajemen dia pelajarin juga. Dia jadi kepala apa yang ngomongnya ya, kayak butler gitu ya, kayak kepala apa yang nyebutnya, apa Vin? Butler tuh apa Vin bahasa Indonesia? Kepala rumah tangga gitu ya, kepala pembantu rumah tangga gitu lah ya.
Bayangin, saya itu mikir gitu ya, dalam keadaan kita sekarang aja, kita bisa gak sih nemuin orang yang bisa kita serahin harta kita semua? Belum tentu loh. Misal kita punya usaha, kita punya rumah, ini udahlah lu aja yang semua yang ngurus. Pokoknya gue taunya tinggal hitung-hitungannya aja deh berapa. Bisa gak ketemu orang begini? Belum tentu. Yusuf ini berarti benar-benar orang itu benar-benar apa ya? Benar-benar bisa dipercaya banget lah gitu loh jadi orang. Pinternya juga mungkin luar biasa. Nah, kok kenapa saya harus menjelasin ini? Ntar di belakang baru kita jelas nih. Ya, kok kenapa Tuhan sempat taruh dia di tempat si Potifar? Pasti kan banyak orang kan mikir, namanya kalau dia mau jadi itu mah biarinin aja, langsung aja dia bisa jadi PM Perdana Menteri Inggris gitu kan. Perdana Menterinya Mesir gitu. Biar aja dia jadi itu. Tapi enggak, dia harus ngelewatin rumah Potifar. Kenapa? Karena ini. Ntar saya jelasin ini kenapa gitu ya. Nah, datanglah nah ini pencobaan besar ini. Si Potifar istrinya. Nah, sekarang saya tanya, siapa Potifar? Siapa Potifar? Di ayat 1 ada. Potifar adalah pegawai istana, kepala pengawal. Kepala pengawal. Jadi kepala pengawal raja. Jadi kalau kita sekarang ini sebutnya pas pampres. Kepala pas pampres. Sekarang saya tanya, ini orang tua apa muda? Pasti setengah bayang, gak mungkin lagi masa prime-nya pasti. Oh jadi kepala pengawal? Gak mungkin lah kepala pengawal umur berapa? 55 tahun, 60, gak mungkin, udah reot. Gimana mau ngelindungin raja? Ini pasti lagi prime-nya dia nih. Dia lagi jago-jagonya berantem pasti. Gak mungkin enggak. Nah, kenapa saya bawa ke situ? Lah berarti istrinya juga muda dong. Gak mungkin tua istrinya. Jadi dibilang apa? Istrinya Potifar itu bukan, kan kalau kita suka baca begini, pantas aja Yusuf gak mau, mungkin istri udah tua, udah jelek gitu kan. Tapi enggak loh, dia ini kepala pengawal loh. Kepala pengawal itu posisinya lagi muda-mudanya, mungkin 35-40 tahun lah paling banyak. Istrinya umur-umur segitulah. Berarti si punya gitu loh, ngerti gak? Istrinya ini yang ngegodain si Yusuf nih. Nah, di ayatnya itu, saya baca ya, di ayat 6 yang B, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf, lalu katanya marilah tidur denganku. Ngerti gak? Ketika kita digodain sama, misalnya cowok nih, Niko nih kan paling di depan ini Niko. Ya kan? Kalau digodain cewek di tempat kerja, apa langsung ngajak tidur? Kan gak mungkin. Hah? Ngegodainnya paling senggol-senggol, dibikinin kopi. Tapi dia ini sudah sampai di tahap yang akut gitu loh. Dia sampai diajakin tidur. Nah, ditolak sama dia. Di ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Dari hari ke hari. Saya tanya sekarang kalau kita di zaman kita sekarang ini, ya kita ini udah jadi orang nomor 2-nya bos nih. Bos yang kaya lah. Tiba-tiba istri ngegodain, apalagi kayak begini. Kalau sekali sih mungkin ditolak gitu ya. Tapi kalau berhari-hari, berbulan-bulan, juga jadi ujung-ujungnya. Nah makanya ini, yang bikin Tuhan berkenan sama Yusuf nih, kenapa Tuhan tuh menyertai Yusuf? Ya karena ini gitu loh. Dia tetap ngomong, nggak mau. Titik, saya nggak mau. Sampai kapan juga nggak mau. Nah kalau kita baru itu digoda, udah lah, ntar urusan belakang lah. Kalau masalah begitu kan nggak pernah ada yang mikir, bener nggak? Ketika udah kejadian, setelahnya baru nyesel. Oh iya juga ya. Kok kenapa gue kayak gitu ya? Nah, makanya dibilang penyesalan ya kan. Kalau di depan DP rumah namanya, bukan penyesalan gitu. Nah, apa hasilnya? Masuklah si Yusuf ke penjara. Difitnah lah, dibilang dia yang mau perkosa. Mirip gak sih kasusnya sama yang lagi di sidang ya? Iya gak? Cuman ini untuk Yusuf yang gak meninggal gitu ya, gak mati nih si Yusuf. Itu kalau Yusufnya mati sama tuh ntar, di sidang Firaunnya sama, yang pasti yang menang ntar ujung-ujungnya kepalanya. Ya,
Kok saya bilang kok ini kasus kok mirip banget sama itu ya gitu loh. Cuma berhubungnya Yusufnya masih ada penyertaan Tuhan gitu ya. Jadi dia nggak kenapa-napa gitu. Ujung-ujungnya apa? Masuk penjara aja Yusufnya. Nah, di sini yang paling membuat saya ini gitu ya. Penyertaan perkenanan Tuhan itu tidak tergantung sama situasi. Kita baca di sini. Ayat 20, Kejadian 39 ya, ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Itu ngerti gak? Jadi gini, ketika orang jatuh pun penyertaan Tuhan tetap ada. Jadi kalau kita ngomong penyertaan Tuhan itu yang kita lihat, oh iya pendeta itu luar biasa ya, bisa naik Ferrari ya. Oh berarti itu diberkati Tuhan. Oh itu perkenanan Tuhan ada sama dia. Tidak. Yusuf pun ketika di penjara apa Tuhan bilang apa di sini? Tuhan menyertai Yusuf. Tetap ada perkenanan Tuhan sama si Yusuf ketika dia di penjara pun. Jadi apa? Dibilang apa? Perkenanan Tuhan ini tidak tergantung sama situasi apapun gitu ya. Kalau kita mau berkenan sama Tuhan, lah gini. Jadi jangan anggap gini deh. Ketika kita ngomong Tuhan berkenan, begitu kita ada masalah Tuhan langsung tolong. Belum tentu, ada waktunya. Yusuf juga ada waktunya. Waktunya apa? Ntar saya jelasin gitu ya. Kok kenapa Yusuf harus menunggu 12 tahun dari dia dijadiin budak? Kok kenapa harus menunggu? Karena ada proses yang harus dilewatin. Karena ada satu mimpi yang bakal dia penuhin. Nah, ketika di penjara nih si Yusuf gitu ya, dia bukannya, tadi dibilang apa? Karena Tuhan menyertai, jadi sampai jadi kesayangannya kepala penjara. Jadi bilang apa? Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Gila gak orang ini? Saya yakin pinternya luar biasa Yusuf ini. Bayangin di penjara pun dia bisa jadi ngurusin tahanan. Jadi biar kepala penjaranya itu, ya udah gak usah kerja lagi dah. Saya aja yang ngurusin, tenang aja Pak. Saya ngasih makan, jadwal lari, jadwal olahraga, nanti saya ngurusin. Ongkang-ongkang kaki aja udah. Nah, yang paling penting apa? Usaha untuk dia keluar dari masalah Yusuf. Makanya di sini saya bilang apa? Dengan keahlian mimpinya, bukan kepintaran dia loh. Yusuf itu jelas-jelas pintar, nggak mungkin nggak. Tapi apa? Yang bikin dia keluar dari penjara itu keahlian dia menafsirkan mimpi. Makanya dibilang apa sih Yusuf sih? Pemimpi. Oke, saya itu nggak habis pikir. Kadang kan kita itu muter otak gitu ya, untuk usaha kita keluar dari kesusahan kita putar otak. Tapi ternyata apa? Kayak Yusuf ini malah keahlian dia mimpinya itu yang dihina-hina orang dulu. Dihina-hina sama kakak-kakaknya itu. Lu si pemimpi lu. Tapi malah itu yang buat dia keluar dari penjara. Coba kita baca nah ini dulu. Kisahnya si juru minuman sama juru roti. Jadi gini, juru roti sama juru minuman tuh di penjara satu barengan sama mereka. Jadi karena dia yang ngurusin, dia kan suka ketemu nih. Ceritalah nih berdua nih, si juru minum sama si juru roti. Jadi ngomong si juru minum, pokoknya dalam waktu diterjemahkan dalam waktu 3 hari kamu diangkat lagi, habis itu yang satu mati, yang satu hidup, yang hidup itu yang juru minuman. Yang satu bakal digantung setelah dinaikin lagi, dikembalikan lagi jabatannya, tapi yang satu digantung, tapi yang satu ini. Nah, di ayat ininya, di ayat 14 dia ngomong gini, si Yusuf nih ya, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan bahwa ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkanku dari penjara itu. Ngerti gak? Ya walaupun dia itu sudah terpuruk, apa sih yang bisa diandelin orang yang lagi di penjara? Sekarang saya tanya itu gitu. Lah kita sama-sama napi, mana bisa sih nolong? Orang sama-sama bermasalah semua. Tapi dia berusaha dengan penafsiran mimpi dia nih.
kemampuan dia yang lain, bukan kemampuan dia yang manajemen, bukan kemampuan dia untuk mencatat apa segala, itu bukan yang itu. Yang bawa dia keluar dari masalah dia itu ntar bakar penafsiran mimpinya ini. Nah, singkatnya gitu ya, akhirnya benar, yang satu mati, yang satu ini, tapi sayangnya gitu ya, ini waktunya Tuhan, kayak saya bilang. Jadi jangan kita ngomong kalau kita belum keluar dari masalah kita berarti Tuhan tidak perkenan, bukan, waktunya belum. Ngerti ya? Nah, di sini dibilang apa? Butuh waktu 2 tahun lagi dari dia ngomong sama si juru minumnya lupa, bos. Jadi udah diangkat lagi, dia lupa ngomongin, ada Yusuf loh, cuma kan mungkin gak ada momen, nggak mungkin kan tiba-tiba ngomong sama raja gitu ya. Raja-raja ada itu loh ya, bisa nafsir mimpi kan, gak ada penggal pula antar pala dia gitu kan. Ngomong apa kamu nih? Nah, sampai waktu 2 tahun, di 2 tahun tuh barulah si Firaun tuh mendapat mimpi. Yang mimpinya itu nggak ada yang bisa nafsirin. Barulah si juru minum ini, setelah nggak ada yang bisa nafsirin gitu ya, barulah si juru minum ini keinget, waduh iya ya, 2 tahun yang lalu gue pernah diselamatin. Akhirnya dia ngomong sama si raja, raja gitu. Dulu ada yang bisa nafsirin mimpi, anak muda di umur dia 30 di penjara itu. Dia angkat kata rajanya. Dibersihin, dirapihin. Nah, ini yang bikin saya mana sih? Nah, kok kenapa bisa diangkat jadi PM? Jadi gini. Ya, jadi dipanggil nih, Yusuf sini sama raja. Rajanya nyeritain mimpi saya itu, yang satu aja lah ya, pokoknya ada lembu gitu ya, lembu kurus sama lembu yang gemuk. Jadi ada lembu gemuk, ada lembu kurus. Ntar lembu kurusnya ini makanin lembu yang gemuk. Itu aja mimpinya. Bayangin gitu ya, orang yang tahanan dipanggil raja, kita mau interview kerjaan aja gitu ya. Dulu pertama mau interview aja kayak udah kebelet kencing mulu. Mau ketemu HRD padahal bukan yang punya perusahaan. Tapi ini raja. Firaun itu di Mesir tuh yang itu yang bangun Giza itu lah pokoknya. Bayangin piramid begitu. Luar biasa. Tapi Yusuf ini begitu ditanya nih, ya. Coba dia jelasin mimpinya. Oh ya, itu mimpinya ntar akan masa kelimpahan 7 tahun diikutin dengan masa apa sih disebutnya kalau di sini ya? Pokoknya masa kemiskinan lah 7 tahun. Kelaparan 7 tahun. Jadi itu artinya ntar yang kurus-kurus nih makanin yang ini ntar habis semua. 7 tahun tuh kita nggak bisa paceklik lah gitu loh, nggak bisa menghasilkan gandum, nggak bisa buat makan. Nah, terus kata ini bayangin ini lagi ngomong sama raja nih ya. Terus solusinya gimana kata si raja? Yusuf tuh bisa ngomong di saat itu juga. Jadi dia ngomong tuh gini, Tuhan itu harus menunjuk satu orang yang Tuhan bisa percaya. Di kota-kota yang ada lumbung-lumbung dibikinin lumbung-lumbung. Orang ini tadi menunjuk orang yang untuk jagain tuh lumbung-lumbung di setiap provinsi, misalnya ngomongnya begitu lah, di tiap kota-kota gitu. Tuhan harus tunjuk lagi satu orang lagi. Jadi orang ini yang bakal menguasai, dia bakal keliling negeri, gitu loh. Oh ini lumbungnya masuk berapa, ini lumbung masuk berapa, itu harus dijaga katanya lumbung itu nggak bisa. Bayangin, Yusuf nih ya, saya bilang kalau dia bukan orang yang cerdas gitu ya, mungkin nggak lagi ngobrol sama raja, dikasih mimpi begini, tiba-tiba langsung ada ide, ting, oh iya ya. Di kota bikinin aja Tuhan lumbung. 7 tahun ini kita masukin timbun. Harus ambil berapa persen dari itu. Di sini jelas dia ngomong. Dia ngomong itu begitu. Berapa persen nih dari tahun yang berkelimpahan ini masukin semua ke lumbung. Gak boleh kita berfoya-foya gitu loh. Ntar 7 tahun dari itu baru raja keluarin pelan-pelan. Dia cuma ngomong gitu. Akhirnya apa? Raja ngomong apa di sini? Loh, gimana kita bisa nih ya di ayat 38. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Kata Firaun gitu, ya udah kamu aja deh. Nah, yang saya mau bilang begini, ketika dia kerja di tempat Potifar, itu ada pengaruhnya buat dia, untuk dia belajar manajemen dan belajar minimal akuntansi, pencatatan tuh dia belajar, makanya dia bisa ada solusi itu, ngerti gak? Ya kan selalu kita berpikir kok kita di keadaan kita sekarang sih Tuhan.
Ketika di Yusuf baru jelas semua itu. Oh ternyata dia harus di tempat Potifar tuh buat dia belajar itu. Biar dia bisa ada solusi ini gitu loh. Coba deh kalau dia gak pernah di tempat Potifar, dia gak bisa ngasih solusi. Terus solusinya apa kalau ntar 7 tahun masa kesusahan? Apa ya? Saya juga gak tahu Tuhan. Gak jadi dia balik lagi dia ke penjara ntar. Karena dia di tempat si Potifar, dia belajar itu semua. Jadi dia ngerti. Karena dia ngurus ladang juga di sana. Oh itu kita harus timbun. Bikinin lumbung. Keluarin baru dikit-dikit. Makanya kalau kita sekarang nih ya, di posisi kita yang lagi nggak enak gitu ya, menurut kita lagi nggak enak gitu ya. Kita harus ngeliat apa? Big picture-nya yang Tuhan kasih gitu loh. Ya kayak Yusuf, big picture dia apa? Dia itu cuman 11 bintang, bulan dan matahari sujud menyembah sama dia. Itu cuma mimpi dia. Cuman caranya gimana? Apa dia tahu? Enggak tahu kan? Ternyata caranya itu ya ujungnya dia jadi PM. PM itu Perdana Menteri Firaun. Nah, ini udah mau dikit lagi. Ya, sekarang mau jadi apa? Yusuf the Prime Minister, udah jadi PM dia sekarang. Nah, tadi saya bilang gini, ada rentan 12 tahun Tuhan, dia melalui prosesnya Tuhan. Tapi untuk dia mencapai mimpinya ada tambahan lagi berapa? 7 tambah 7. 14 tahun. Jadi berapa? 26 tahun. Dari dia pertama kali umur 17 tahun bermimpi, sampai saudaranya itu datang menyembah dia, itu ada waktu 26 tahun bos. Jadi kalau kita lagi berdoa gitu ya, 3 bulan gitu, apa 6 bulan, jangan nyerah dulu gitu loh. Karena Yusuf pun 26 tahun. 26 tahun. Baru tuh mimpi dia tuh, saudara-saudaranya baru bisa datang sama dia, sujud itu baru 26 tahun. Nah, saya mau tambahin gini, Yusuf nih orang yang sangat adaptasinya itu sangat luar biasa. Di zaman sekarang ini dengan jumlah penduduk udah gak tahu lah sekarang kayak berapa? 8 miliar orang ya kayaknya, apa 9 miliar gitu ya. Kalau kita gak bisa beradaptasi dengan luas, nih Yusuf itu adaptasinya itu dari apa? Dari anak manja yang pakai baju kebesaran kemana-mana, bayangin ngembalin kambing dia pakai baju yang baju yang megah itu dibawa buat ngembalin kambing. Pas dia dibunuh kan bajunya diambil, disobek, dikasih darah hewan, dikasih ke bapaknya kan. Bayangin dari anak yang manja tuh, yang pergi ke ngembalin kambing doang pakai baju yang bagus gitu ya. Dari anak manja jadi budak. Mungkin ketika dia jadi budak nih dia baru kayak digeprak begitu. Wah ternyata hidup tuh begini ya gitu. Baru melek gitu loh matanya. Baru di situ dia mulai jadi kepala rumah tangga dulu. Jadi napi, jadi tahanan baru bisa jadi. Jadi beradaptasilah kita nih gitu loh. Di keadaan, saya tuh inget gini. Handphone pertama kali keluar, mungkin saya baru lulus SMA kayaknya, Nokia 3210. Pertama kali keluar itu. Jadi dulu tuh kalau kita nelpon 2 detikan. Pernah ada yang ngerasain gak tuh? Jadi cuma nelpon, halo, matiin. Itu gak kena tuh, pokoknya jangan lewat aja. Berarti kalau gak ngerasain, dulu gak pernah susah gitu. Dulu kayak begitu, telepon begitu, halo, di mana? Ini 2 detikan namanya. Nah, kalau kita ya, bayangin zaman dulu tuh begitu, sekarang kita nelpon aja gratis. Video call aja bisa gratis, cuma bayar kuota. Gak pernah terpikirkan kalau dulu kan ya kita bisa telepon. Bayangin saya masih SMA gitu ya. SMA aja baru kesini baru berapa tahun. Mungkin 20 tahun gitu ya. Belum ada 20 tahun, 15-20 tahun. Keadaan tuh udah berubahnya secepat itu gitu loh. Yang dulu di mana-mana kita kalau belajar tuh harus nyatet. Sekarang pakai laptop semua udah, rumusnya udah ada semua. Udah gak susah. Nyatet apa-apa tuh tinggal ketik. Nggak perlu ditambah-tambahin pakai kalkulator. Lah dulu kita pakai kalkulator kalau ngitung apa-apa. Akuntansi pakai kalkulator belajarnya.
Jadi kalau kita nggak bisa beradaptasi gitu ya, untuk kita keluar dari masalah kita lah. Makanya belajar nih dari si Yusuf nih gitu loh. Ya walaupun tadinya bukan siapa-siapa gitu ya, cuman anak manja, anaknya Yakub gitu ya. Yakub juga waktu itu bukannya orang yang gimana lah, yang pembesar banget, bukan juga gitu loh. Sampai bisa jadi budak, akhirnya dia bisa merubah pola pikir dia, hidup dia. Cari Tuhan, Tuhan ini saya yakin gitu ya, Yusuf ini kecerdasannya luar biasa. Kalau nggak Tuhan yang kasih, aduh, orang dari budak. Nah, ya jadi apa? Perkenanan Tuhan itu tidak tergantung oleh situasi. Selama kita berpegang teguh kepada perintahnya dan terus mengembangkan diri kita, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan jadi berhasil. Ya, nah, pesan saya, menurut saya Yusuf ini apa ya, orang yang apa ya, yang benar-benar cari Tuhannya itu benar-benar sama, mungkin mirip sama Daud gitu ya. Tapi dia tuh punya nilai plus untuk dia tetap apa, berubah dalam hidupnya. Karena situasinya beda sama Daud, jauh beda sama Daud. Kalau Daud ketika dia dipilih Tuhan untuk jadi raja, habis itu dia gerilya aja, perang, akhirnya jadi raja. Tapi kalau Yusuf ini, aduh, kayaknya bener-bener apa, roller coaster gitu loh kehidupannya. Di sini tiba-tiba jadi budak. Budak itu kan bener-bener, aduh, udah kayak nggak bisa. Kalau nggak dikasih makan majikannya ya udah nggak apa-apa gitu loh, orang nggak salah. Ya, bisa jadi begini, agak lumayanan. Tiba-tiba turun lagi, jauh, jatuh lagi, jadi tahanan gitu. Jadi budak mending dari jadi tahanan. Akhirnya bisa jadi dia dapetin apa yang dia mimpikan gitu loh. Ya, jadi ayo mari kita cari Tuhan yang benar. Ntar Tuhan tuh kayak gini deh, kalau kita mulai dekat sama Tuhan gitu ya, ada yang Tuhan kasih gitu di hati kita gitu ya. Pasti ada gitu loh, something yang Tuhan kasih terus di hati kita gitu loh. Kayak kamu bisa deh kalau kamu mau melayanin ini deh, kayaknya kamu bisa deh kalau coba deh kamu ketika kamu baca Alkitab, kamu bisa deh, kamu bisa ngasih sesuatu yang bagus nih buat jemaat gitu loh. Itu pasti ada, ntar Tuhan pasti kasih gitu loh. Makanya kesininya gitu ya, makin ke depan pasti tantangan, pagi kayak kemarin udah bilang, apa 2023 besok ini gelap gitu. Gelap. Jangan pikirin gelapnya gitu loh. Yang penting apa? Cari dulu perkenanan Tuhan nih. Saya percaya gini, setiap orang yang dekat sama Tuhan gitu ya, Tuhan pasti ubahin hidupnya. Bukannya tiba-tiba langsung berubah, enggak. Selama kita cari Tuhan terus ada yang Tuhan rubahin. You jangan malesin di sini ya. Lu jangan marah-marah ya. Ketika firman itu datang, kita harus berubah gitu loh. Ketika dekat sama Tuhan, lu jangan suka marah-marah mulu ya. Oh iya, mulai berubah. Jangan malas ya, jangan tidur tuh, jangan ini ya. Baca Alkitab nih. Baca lagi buku ini buat nambahin ini. Ya, jadi jangan terbalik gitu ya. Kita mau keluar dari masalah kita, bukannya aduh kita berdoa terus, kita sambil jalanin gitu loh. Doa bener, entah Tuhan yang bukain jalan. Nah itu loh tujuannya. Ya, jadi bukannya doa nggak mau tahu lah Tuhan caranya gimana, Tuhan yang buka. Bukan begitu. Kita sambil nyari, Tuhan yang bukain gitu loh. Ya, demikian firman Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini, amin. Yang diberkati boleh katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita. Yes, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh mengundang petugas kolektan maju ke depan. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu terus berbuah di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Dan biarlah segala sesuatunya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung diadakan 2 kali, pada pukul jam setengah 8 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pada pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada jam ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikianlah pengumuman minggu ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Baik, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini sebelum kita bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang dan lambaikan tangan, katakan hai, katakan God bless you. Haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman terimalah berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Yesus, terimalah semua berkat yang dari Allah Bapa. Rahmat dan cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan Allah Roh Kudus tinggal bersama kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.